pertanian, ya, eh, perindustrian, perdagangan dan seterusnya ada dulu, termasuk BUMD. Apa yang menjadi PR kita bersama hari ini, saudara sekalian ya, kita dihadapkan kepada upaya peningkatan kinerja, ya. Kinerja dalam arti bahwa belajar dari kondisi 2025 kemarin, saya agak flashback sedikit, bahwa ada keterlambatan kegiatan, pelaksanaan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian serapan anggaran kita termasuk kategori daerah yang terlambat atau telat dalam pencapaian target kinerja. Ini jadi sorotan nasional. Nah, ke depan kita tidak ingin terulang kembali hal-hal seperti itu. Makanya saya berulang kali berbagai kesempatan ingin menyadarkan kita semua, baik di kita di sekretariat daerah maupun di dinas, ya utamanya di dinas nih, tidak bekerja biasa-biasa lagi, ya, tidak biasa yang business as usual biasa, karena target kita luar biasa, kita harus bekerja luar biasa. Nah, luar biasa dalam arti betul-betul hari ini terkait dengan review, ya, dokumen pengadaan ini penting sekali nih. Teman-teman sekalian yang bekerja sebagai reviewernya, ya, Pokja namanya, kita tidak hanya berpikir kepada teknis saja, ya, tapi juga harus berpikir strategis, gitu ya. Artinya apa? Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa, ini jasa utamanya, itu harus berpikir bahwa kegiatan ini punya dampak nggak, ya, hasilnya seperti apa ke kemudian hari. Itu poin penting. Karena percuma kalau kita pengadaan barang dan jasa tapi tidak berdampak, ya. Kegiatan misalnya asal ada kegiatan. Contoh kemarin ada kegiatan tentang promosi dan seterusnya, gitu ya. Ada macam-macam. Kalau kegiatan itu hanya sekedar menyelesaikan tugas saja, kegiatan tidak melihat, tidak berharap pada pencapaian outcome-nya, ya, hasilnya, terlebih dampaknya, maka itu menjadi nol, ya. Tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa. Kegiatan bisa berjalan, cuma tidak berdampak kepada apa yang kita sebut kesejahteraan masyarakat, ya. Ini birokrat berdampak tuh harus kita hadirkan. Ini khusus untuk pengadaan barang dan jasa ini adalah ujung dan bukan ujungnya. Setelah kita perencanaan penganggaran berhasil, tepat waktu, ya, tepat anggaran, maka yang menjadi garda di depan ini adalah teman-teman di pengadaan barang dan jasa, termasuk teman-teman PPTK, ya, KPA dan seterusnya. Paham nggak dengan program kegiatan yang sudah diamanahkan kepada mereka? Mengerti nggak ujungnya apa? Hasilnya apa nanti diharapkan? Dampaknya apa yang dirasakan? Itu yang penting. Makanya review ini penting agar nanti bukan hanya kegiatan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, ya, aman, gitu, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara teknisnya di lapangan. Kita tidak ingin berulang kembali kegiatan-kegiatan yang terjadi macam-macam, ada adendum dan seterusnya. Nah, makanya saya berharap betul Pak Awal nanti jadi narasumber, tekankan ini, ya, Pak Mulia, Mas Mulia, teman-teman harus betul-betul paham, ya, teman-teman SKPD harus betul-betul mengerti peran mereka, ya. Tidak asal jadi dokumen itu, ya, tapi betul-betul dibahas, direview, disajikan dokumen yang berkualitas tentunya. Nah, untuk itu saya kira tidak ada cara lain, teman-teman kita bersama-sama terus membangun pemahaman kita, SDM kita harus dibangun, ya. Tidak hanya bagus di reviewernya di apa namanya di Biro PBG, di Pokja-Pokja, tapi juga bermula dari teman-teman di SKPD sebenarnya, ya. Lama atau cepatnya review itu tergantung dari kualitas dokumen yang disajikan tentunya, ya. Mas Mulia tadi tahu betul. Kalau di awalnya sudah bagus, ya, sudah berkualitas sehingga tidak menutup kemungkinan lebih cepat pelaksanaannya, ya. Tidak banyak yang diperbaiki, tidak banyak yang harus disempurnakan. Nah, ini saya kira kita bersama-sama, saya mungkin mewakili atas nama pimpinan Pak Sekda, berharap betul 2026 ini sukses dalam pelaksanaan. Sampai dengan hari ini saya ingin selalu mengupdate, ya, di sila praja dan seterusnya, agar
cepat melakukan kegiatan proses pelelangan dan seterusnya. Karena ini kalau sudah bulan Juni nanti di akhir triwulan 2, maka kita tidak berharap, tidak optimis lagi, malah pesimis. Kita akan kembali lagi pada nasib 2025. Makanya dari itu saya ingin menyadarkan kita semua, mari teman-teman SKPD dengan anggaran yang 2026 ini sudah tersedia, ayo kita bekerja lebih kuat lagi. Bahasa bahasa kita gaspol, kita betul-betul ingin memanfaatkan waktu yang sisa ini lebih efektif, lebih efisien. Nah, 2027 juga sedang disusun ya. Di Juni ini saya kira RKPD sudah harus selesai. Eh, Proses penganggarannya juga akan berlangsung di bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, ini juga menjadi bagian penting program kegiatan apa yang sekiranya terus berkelanjutan agar visi misinya Pak Gubernur 2029 nanti terwujud. Ya. Jadi PR kita banyak sekali nih. Saya rasakan kayaknya sudah lama di Bapeda ya, jadi planner, jadi sekarang ingin menjadi bagaimana eksekusi kita lebih kuat lagi di tataran pelaksanaannya. Nah, saya ingin kita akan evaluasi terus perkembangan proses pelelangan dan mohon bantuannya teman-teman Pokja, ya teman-teman di Biro PBJ, terlebih teman-teman di SKPD. Barangkali itu saja harapan dan challenging dari saya ya pribadi, ingin kita semua bisa bekerja keras lagi, bekerja lebih cerdas, bekerja lebih tuntas, dan ujungnya adalah bekerja ikhlas. Ya, 4 poin itu. Coba bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Hasilnya akan kita dapat akan lebih baik lah ke depannya. Amin. Barangkali itu harapan dari saya sambutan singkat ini, dan saya ingin setiap minggu mungkin kalau ada kesempatan ada lagi sharing peraja ini, terus kita lakukan sinergi dan bagaimana ada komunikasi yang lancar, tidak ada bottleneck, tidak ada hambatan, dan saya kira teman-teman Biro PBG sudah membuka ruang konsultasi yang luas ya. Tidak ada alasan teman-teman SKBD merasa tidak ada teman untuk problem solvingnya gitu ya. Mari kita konsultasikan, dan kita mau buka waktu mungkin 24 jam ya Mas. Di PBG bisa lebih konsultasi lewat 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 WhatsApp, WhatsApp grup dan seterusnya. Itu barangkali, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bekerja lebih kuat lagi ke depan, dan hasil untuk kesejahteraan masyarakat Kalsel Banua lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas arahannya. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa bekerja lebih baik lagi ya. Baik Bapak Ibu peserta Jum, sekedar menginformasikan kembali bahwa nanti setelah selesai Pak Mulia menyampaikan materi, seperti pada edisi sebelumnya, kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Agar lebih efektif lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Mulia untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima Izin Bapak kasih. Ibu sekalian, Pak Mulia, saya keluar dari grup dulu ya. Nggih, Baik, nggih, silakan Pak. Makanya ya. nggih. Silakan Pak Ari. Silakan Pak. Terima Ya, kasih banyak Pak Ari. Nggih, Terima ya kasih terima Bapak Pak. kasih. terima Terima kasih. kasih Pak. Ya, Nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya memaparkan materi ini, saya ingin menjelaskan dulu kenapa materi ini saya pilih. Sebenarnya untuk apa kegiatan review itu ada beberapa tahapan. Salah satu pertama, review ini tidak hanya di masa di dokumen perencanaan saya, cuma di awal itu adalah review untuk hasil pemilihan. Jadi harapan saya nantinya setelah ini tuh ada lagi seri-seri lagi tentang review, karena masa review ini kayaknya memang di ini kan SKPD yang kebetulan yang saya damping pun itu juga kayaknya uh, jarang sekali itu diterapkan untuk masalah review. Izin saya share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Bisa lihat? Ya, ada Pak. Oke. Baik.
Di sini saya milih review dokumen perencanaan perencanaan konstruksi, tapi yang saya fokuskan di sini adalah review dokumen perencanaan hasil dari konsultan perencana sebenarnya. Dan posisinya ini ya di apa di reviewnya tuh di SKPD, sebagai pengguna jasa. Jadi adapun dasar dari review itu adalah seperti biasa peraturan Perpres nomor 16 2018 dengan beserta perubahannya. Kemudian ada di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang review pada tahapan perencanaan. Nah, kemudian adapun yang terlibat para pihak yang di dalam SKPD untuk review hasil dokumen perencanaan ini adalah PA atau KPA atau PPK. Jadi kenapa dokumen perencanaan ini harus harus direview? Yaitu untuk memastikan output perencanaan misalnya kayak DED, RABER, kayak itu apakah sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja, karena eh, batasan atau koridor konsultan perencana itu bekerja adalah kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan pada tahapan pemilihan untuk konsultan perencana. Dan terkadang juga adalah masalah kebutuhan organisasi, dan kebutuhan organisasi ini biasanya itu bisa tertulis secara eksplisit dalam kerangka acuan kerja. Dan kenapa harus PPK yang tingkat PPK yang melakukan review ini, yaitu PPK meneliti apakah volume dalam build quantity sinkron dengan gambar rencana dan apakah spesifikaris tidak mengarahkan pada metode tertentu. Itu salah satu alasan kenapa review terus dilakukan. Nah, kemudian jika seandainya di SKPD itu tidak memiliki kompetensi, misalnya PA, KPA, atau PPK tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki skill keahlian untuk melakukan review secara teknis, jadi dalam Perpres 16 itu sudah diatur bahwa PA, KPA, atau PPK itu berhak untuk menunjuk tim pendukung, yaitu tim teknis atau tenaga ahli yang mengerti tentang masalah teknis dalam hal masalah perencanaan konstruksi. Kemudian bisa juga melibatkan aparat pengawas internal pemerintah, itu secara opsional saja jika dibutuhkan. Misalnya untuk paket pekerjaannya dinilai misalnya itu ada paket yang masuk dalam kategori strategis misalnya. Nah, jadi di situ juga dibutuhkan APIP untuk melakukan review ini untuk memberikan keyakinan kepada bahwa proses perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur dan mitigasi risiko penyimpangan anggaran secara dini. Jadi diharapkan kalau misalnya melibatkan APIP itu tidak ada terjadi markup anggaran menurut sesuai ketentuan. Nah, kemudian singkatnya, di sini saya hanya menjelaskan berupa bagan saja, karena kalau misalnya tekstual kayaknya agak kurang alurnya nggak kelihatan gitu. Jadi tahapan review dokumen perencanaan konstruksi untuk SKPD itu uh, memang sini dipotong langsung dari hasil dari konsultan perencana, yaitu konsultan perencana itu bekerja berdasarkan KK dan kebutuhan organisasi yang sudah terrepresentasi dalam KK, yaitu menghasilkan dokumen hasil perencanaan dengan dokumen utamanya yaitu DED. DED ini detail engineering design. Jadi itu biasanya berupa gambar rencana teknis, gambar struktur atau gambar denah, layout segala macam itu di DED larinya. Nah, apa yang harus dianalisa di dalam DED, yaitu kesesuaian dengan KK, misalnya kriteria ruang lingkupnya, memastikan semua ruangan atau struktur yang diminta dalam KK terkomersil dalam gambar rencana. Misalnya di dalam perencanaan di dalam kerangka acuan kerja itu harus membuat bangunan dengan ruangan, misalnya ada ruangan dengan kapasitas 50 orang misalnya. Nah, ketika misalnya tuh kita harus melihat dulu nih DED ini apakah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KK. Yaitu kemudian juga memuat dengan standar teknis untuk memastikan desain itu mengikuti standar bangunan gedung negara, misalnya dengan dasar Permen PUP nomor 22 2018 sebagai untuk standar bangunan negaranya apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada di dalam ketentuan tersebut. Kemudian kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Nah, masalah fungsionalitas misalnya apakah alur ruang dalam desain sudah mendukung proses organisasi, misalnya contoh penempatan ruang pelayanan publik yang boleh diakses untuk biasanya untuk SKPD yang tupoksinya itu ada pelayanan publik gitu. Misalnya seperti ini, misalnya ada uh, uh, pelayanan langsung seperti misalnya kantor satu pintu, misalnya jangan sampai misalnya untuk pelayanan publiknya itu tidak mudah diakses gitu. Atau misalnya ruang administrasi di depan ternyata pelayanan publiknya di belakang gitu. Itu juga harus sesuai dengan KK. Jadi kemudian aspek lokasi juga memastikan desain, pondasi dan struktur telah memperhatikan data geoteknik lokasi setempat, misalnya seperti kondisi tanah di wilayah Kepulauan Selatan secara spesifik kan, misalnya untuk daerah Banjarmasin itu kan rawa gitu. Kemudian untuk daerah Banjarbaru misalnya tanah keras, nah jangan sampai hasil desain itu tuh
eh, pondasi misalnya gambar pondasi yang jenis pondasi yang diterapkan dalam gambar itu tidak sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian dokumen berikutnya yang dihasilkan oleh pemeriksaan perencanaan adalah RKS, yaitu syarat eh, syarat kerja dan syarat-syarat rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, ini di dalam sini adalah yang kiranya juga harus disesuaikan dengan KAK dan kebutuhan organisasinya, yaitu misalnya di dalam RKS itu ada masalah metode pelaksanaan. Itu kita memastikan metode kerja yang ditulis itu tidak bertentangan dengan durasi waktu yang ditetapkan dalam KAK. Misalnya di dalam KAK itu bahwa eh, apa eh, tata waktu yang dibutuhkan itu misalnya perencanaan itu misalnya selesainya bulan Februari misalnya, berarti masih tersisa berapa bulan sampai bulan Desember. Nah, itu jangan sampai melewati itu yang dalam metode pelaksanaannya. Kemudian dalam RKS juga termasuk masalah kualitas material. Nah, misalnya dalam KAK itu meminta kualitas yang bagus, misalnya standarnya premium atau misalnya ada SNI berapa gitu. Nah, maka dalam RKS juga menjabarkan seperti itu juga. Jadi jangan sampai di dalam KAK itu misalnya menuntut kualitas bangunan itu kualitas yang premium, ternyata dalam RKS-nya tuh menjabarkan standar material itu di bawah itu gitu. Nah, kemudian masalah dengan sesuai dengan kebutuhan organisasi itu yang diutamakan adalah masalah keamanan dan keselamatan. Kemudian yang diutamakan itu terhadap bab SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksinya. Nah, kebiasaan di dalam RKS kebanyakan tuh tidak memuat masalah SMKK. Jadi cuma cuma ada masalahnya misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menjabarkan masalah kebutuhan untuk pelaksanaan K3 misalnya pengadaan helm apa segala macam. Nah, tetapi di dalam analisa untuk keselamatan konstruksinya itu tidak pernah jarang dibahas di dalam RKS gitu. Nanti saya kasih contoh ada salah satu paket konstruksi yang ada kasus seperti ini. Kemudian dari sisi aspek pemeliharaan memastikan spesifik material bersifat low maintenance. Jadi ketika kita merencanakan membangun sebuah bangunan konstruksi, jadi tidak hanya harus murah gitu, tapi pemeliharaannya itu juga harus harus apa ya harus ya dapat secara logis dianggarkan gitu. Jangan sampai kita menganggarkan suatu pekerjaan bangunan misalnya ternyata eh, dalam 1 tahun itu kita harus melakukan pemeliharaan yang intensif gitu. Nah, jadi itu juga juga harus ditetapkan di dalam RKS. Nah, kemudian pada produk perencanaan berikutnya itu RAB yang tidak yang paling paling yang paling vital sebenarnya di RAB. Jadi kesesuaian dengan KK itu apakah RAB yang dihitung di hasil dari dokumen perencanaan itu uh, tidak melebihi pagu anggaran seluruh termasuk dengan PPN. Nah, kemudian kelengkapan item di dalam RAB juga harus dipastikan agar tidak sampai jangan sampai misalnya di dalam DED itu ada gambar kolom tapi di dalam RAB itu misalnya tidak ada anggaran untuk pelaksanaan itu gitu. Nah, kemudian dari sisi efisiensi biaya juga melakukan value engineering untuk memastikan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaatnya. Nah, jangan sampai misalnya kita mengeluarkan sesuatu biaya yang besar tapi ternyata tidak sebanding dengan kegunaannya gitu. Nah, tidak kalah pentingnya lagi misalnya dokumen perencanaan ini eh, dihasilkan misalnya di tahun anggaran sebelumnya misalnya. Nah, itu kita juga harus memperhatikan nih sebelum sebelum apa sebelum sebelum itu dijadikan dokumen perencanaan dokumen perencanaan pengadaan itu disesuaikan dulu apakah di dalam dalam tahun yang ketika paket itu ditenderkan atau dilaksanakan pemilihannya itu ada kenaikan harga atau tidak. Makanya kita harus melakukan koreksi pasar di dalam RAB. Jadi tidak serta-merta kita harus menerima RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Biasanya kebanyakannya gitu lah. Konsultan perencana ini dia melakukan itu tidak berdasarkan survei pasar. Jadi kebanyakan itu menggunakan apa uh, SSH ya, SSH yang dari provinsi. Nah, biasanya itu kan di atas harga pasar. Nah, seharusnya RAB itu ditentukan harga satuan itu melalui melalui survei harga pasar. Nah, itu juga harus harus di review dia di dalam situ. Nah, jadi itulah sehingga di dalam dalam si perencanaan itu tidak ada lagi misalnya kebiasaan kalau misalnya kita tidak review secara mentah, kalau seandainya misalnya RAB-nya terlalu tinggi lalu akhirnya ada yang menawar bisa di bawah 80%. Nah, akhirnya kewajaran harga lagi kan. Jadi itu jadi kayak agak menghambat gitu. Nah, kemudian gunanya lagi kenapa dokumen perencanaan konstruksi ini harus diawali di lingkup SKPD. Jadi ketika review dokumen pengadaan di Pokja itu tidak terlalu banyak lagi koreksi-koreksi. Jadi
hambatan kita yang di Pokja ini kan seringkali ketika kita review itu ternyata masih banyak perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian kita menunggu perbaikan itu yang kan memerlukan waktu lama, jadi kan membuang waktu lagi. Jadi akhirnya proses untuk tender tuh dianggap lambat. Nah, akhirnya ujung-ujung kalau misalnya atasan SKPD yang bertanya sampai di mana paket ini, akhirnya disalahkan pasti Biro PBJ, Pak masih di Pokja katanya. Akhirnya seperti itu kan, padahal di tingkat review itu juga prosesnya juga harus melibatkan SKPD. Jadi mengapa pentingnya review dokumen perencanaan ini di tahap SKPD lebih dulu. Jadi ketika masuk ke dalam tahap untuk pemasukan awal untuk tender itu juga sudah dianggap sudah matang. Jadi jangan sampai istilah garbage in garbage out itu tuh terjadi di dalam proses pemilihan gitu. Jadi perencanaannya ibaratnya masih belum matang dimasukkan. Kalau seandainya misalnya pokjanya misalnya pokjanya tidak peduli misalnya, ya akhirnya kan keluarannya juga akan bermasalah seperti itu. Nah, kemudian kenapa DP dokumen penyelidikan ditentukan di awal itu juga sebagai bagian dari mitigasi resiko. Risiko itu tidak hanya cuma masalah resiko masalah markup harga berkorelasi dengan masalah hukum, tapi juga masalah kegagalan konstruksi. Nah, itu harus ditekankan juga kenapa dokumen perencanaan konstruksi itu harus diawali dalam lingkup SKPD. Nah, kemudian analisis justifikasi kesesuaiannya ketika itu sudah sesuai antara jadi di sini ada tahapan itu, misalnya pada tahap sinkronisasi geometri itu antara DD dengan KAK. Nah, parameter analisisnya adalah kesesuaian dimensi. Misalnya di dalam KAK itu sudah disebutkan tadi yang saya katakan bahwa misalnya kapasitas 50 orang misalnya. Nah, itu disesuaikan dimensinya, kemudian luasannya berapa dan posisi bangunannya di mana. Nah, instrumen verifikasinya adalah gambar denah, maksudnya itu desain detail engineering desain itu. Kemudian tampak seperti apa potongan, nah itu harus sesuai dengan KAK. Nah, itu justifikasi teknis dan indikator fungsinya adalah memastikan kapasitas ruangan itu menampung target personal atau fungsi sesuai standar teknis, dan sisi bangunan itu tidak melanggar garis sempatan bangunan. Nah, itulah perlu juga dianalisa masalah posisi bangunan. Nah, kemudian validasi kualitas material itu dalam RKS dan spesifikasi. Nah, yang dijadikan parameter analis adalah standar mutu bahan dan metode pengerjaannya. Di dalam parameter analis itu di RKS itu ada dituliskan seperti itu. Nah, instrumen verifikasinya itu yaitu RKS, spesifikasi teknis, dan daftar material. Jadi daftar material yang ada di dalam RKS itu juga harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan organisasinya. Misalnya untuk justifikasinya itu pengguna material harus memiliki revisi SNI, kemudian spesifikasi tidak boleh diskriminatif atau mengunci merek tertentu, misalnya kecuali untuk pekerjaan tertentu yang dijustifikasi oleh PKPK. Jadi ada di sini harus ada kehati-hatian masalah pencantuman merek. Karena merek itu hanya boleh dilakukan untuk satu cadang tertentu. Berarti maksudnya komponen-komponen bangun tertentu yang bisa dijadikan untuk bisa ditentukan mereknya. Nah, kemudian akurasi kuantitas yaitu antara rencana anggaran dia dengan DED. Jadi kita membandingkan nih di dalam RAB itu kemudian digambar itu seperti apa. Nah, misalnya konsistensi volume pekerjaan, misalnya di dalam DED itu ada kolom, misalnya kolom itu misalnya 30x30 ada 4 kolom. Nah, itu juga disesuaikan nih di dalam dia volumenya berapa. Nah, di dalam RAB itu pasti dimasukin tuh volume tuh. Nah, jadi antara volume RAB dan volume DED itu harus sama gitu. Jadi tidak boleh ada perbedaan, dan juga jangan sampai di dalam DED itu gambarnya ada tapi di RAB biayanya nggak ada atau sebaliknya gitu. Jadi itu juga harus perlu diperiksa. Jadi itu sebenarnya untuk menghindari ketika setelah berkontrak harus CCO lagi, harus menambahkan item lagi, harus addendum lagi seperti itu. Nah, jadi itu antisipasinya. Nah, kemudian analisa harga satuan dan kewajaran dalam RAB. Jadi ini kepatuhan terhadap standar biaya daerah. Nah, instrumen verifikasinya itu analisis terbaru, misalnya analisa yang digunakan di dalam perhitungan RAB-nya itu analisa tahun berapa gitu. Nah, kemudian apakah harga yang digunakan tuh SSA atau harga pasar itu sudah sesuai dengan faktualnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya itu belum sesuai, jadi harus sesuaikan dulu nih. Ini kalau misalnya harga semen misalnya di dalam satuan di dalam RAB itu misalnya lebih tinggi. Jadi itu yang harus disesuaikan, dikembalikan kepada harga pasarnya. Jadi kalau misalnya kita mereview itu dengan benar, kemudian ada kesalahan-kesalahan itu, hasil perencanaan itu pasti tidak akan sama dengan hasil review dari
hasil review dari PPK. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi lebih rendah, atau bisa juga lebih tinggi gitu. Nah, kemudian sinkronisi jadwal kurva S dan PS dengan KAK. Nah, ini seringkali terjadi di dalam konstruksi bahwa tata waktu itu produk dari konsultan perencanaan itu ada yang tidak ada gitu. Nah, kurva S ini maksudnya itu tidak harus kurva S, tapi misalnya ada uh, tata waktu itu juga harus jelas gitu, harus diatur di dalam hasil dari perencanaan. Nah, jadi justifikasinya adalah untuk pekerja harus mengikuti jalur kritikal, durasi total tidak boleh melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam KK. Jadi urutan pekerjaan itu tuh sudah tergambar di dalam jadwal tata waktunya. Misalnya, jadi untuk maksudnya kenapa harus mengikuti jalur kritikal part ini, ada satu pekerjaan itu yang itu harus dikerjakan lebih dulu. Kalau itu tidak dikerjakan, itu akan berpengaruh dengan pekerjaan yang lain. Misalnya dalam pembangunan fondasi itu, kalau misalnya tidak selesai, tidak bisa bangun kolom. Nah, kemudian kolomnya belum selesai, kita belum bisa melakukan pekerjaan pemasangan ring balak atau ring balak misalnya. Nah, kemudian kalau itu nggak selesai, nggak bisa bangun atap. Nah, seperti itulah yang namanya jalur kritis atau critical path. Nah, kemudian yang paling krusial yang sangat jarang sekali ditemu saat ini mungkin, tapi tidak tahu ya, mungkin untuk yang perencanaan yang lain, tapi yang saya temukan tuh masalah integrasi SMKK di dalam dokumen perencanaan. Nah, di sini padahal itu kan memitigasi risiko kecelakaan kerja. Nah, di dalam ISO verifikasi itu RKK perancangan plus item biaya SMKK di RAB. Nah, kemudian di dalam ISO hasil dokumen perencanaan itu ada tidak rencana SMKK-nya. Dan kalau misalnya ada, sesuaikan lagi dengan di RAB, apakah ada biayanya. Kalau misalnya tidak ada, jadi itu yang kita review, berarti biaya itu juga harus diadakan untuk SMKK-nya. Nah, kemudian di dalam integrasi SMKK itu memang jadi perhatian yang sangat serius ya. Jadi itu ada analisa lebih mendalam lagi terhadap SMK, misalnya terhadap identifikasi baik dan penilaian risiko. Nah, posisi yang disebutkan baik itu menentukan apakah pekerjaan masuk kategori risiko kecil, sedang atau besar. Dan justifikasi ini itu analisa itu tuh dapat menentukan kualifikasi personel kategorinya. Jadi ketiga itu apakah harus petugas atau harus ahli yang dicantumkan di dalam spesifikasi teknis untuk yang personel manajerialnya. Kemudian validasi spesifikasi RKS, metode kerja, apakah metode pekerjaan itu dikategorikan kecil, sedang atau besar gitu. Nah, kemudian akuisisi komoditas biaya SMKK, jadi ada tidak di dalam anggaran untuk biaya SMKK-nya. Nah, jadi ini sangat sering sekali terjadi ketika kita review seringkali kita menemukan misalnya personel identifikasi baik ditetapkan oleh PPK itu kecil, tapi dia memposisikan personel manajernya ahli K3, padahal kan harusnya kan bisa petugas, bisa apa gitu. Nah, selalu saja kalau kita koreksi, pasti jawabannya baik, nanti kita sesuaikan, berarti integrasi SMKK dokumen itu tidak dibuat gitu. Harusnya kan ketika itu ada, tidak ada lagi ketidaksesuaian antara tenaga yang diperlukan untuk menangani masalah K3 ini dengan risiko kecelakaan, mitigasi risikonya. Nah, kemudian output review dokumen perencanaan konstruksi ini yaitu, jadi ini adalah outputnya. Misalnya gini, ketika kita menganalisa sinkronisi geometri fungsi yaitu DD dan KK, itu yang dia substansi dasarnya adalah deskripsi ruang, luasan, dimensi, dan standar estetika bangunan. Nah, itu di dalam dokumen spesifik teknis itu masuk pada bab deskripsi pekerjaan dan kriteria desain. Nah, jadi spesifikasi teknis itu tidak berdiri sendiri, tapi itu hasil dari review sebenarnya. Jadi, nah, tapi kebanyakannya yang prakteknya yang sering kita lihat bahwa perencanaan juga membuat spesifikasi teknis. Nah, itu terkadang juga ada ketidaksinkronan karena itu tidak pernah direview gitu. Nah, seolah-olah itu kayak yang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Karo tadi, masalah itu bukan masalah bukan masalah bisnis as usual gitu kan. Jadi jangan sampai kita ketika perencanaan, ini siapa si perencanaan tuh paketannya include sama spesifikasi teknis, padahal spesifikasi teknis itu yang membuat adalah PPK, KPA atau PA gitu, yang berkewajiban untuk menggunakan itu. Nah, kemudian pada analisa kelaikan material dan metode, itu substansi dasarnya itu daftar material yang beresensi, kemudian persyaratan mutu, metode pemasakan, dan syarat pengujian
diperlukan atau tidaknya syarat pengujian atau laboratorium. Nah, itu juga masuk dalam spesifikasi teknis pada bab spesifikasi bahan dan metode pelaksanaan. Nah, jadi tidak sembarangan kita menentukan metode pelaksanaan yang apa juga harus sinkron antara DED, RKS dan RAB-nya juga terus sesuai dengan makanya dirangkum dalam spesifikasi teknis. Nah, kemudian analisa akurasi volume dan harga itu kita membandingkan antara RAB yang telah dihasilkan oleh perencanaan terhadap harga pasar. Nah, substansi yang dihasilkan adalah daftar kuantitas dan harga yang telah divalidasi di kunci nilainya. Nah, itulah sebagai sumber kita untuk bisa menetapkan HPS. Jadi kalau misalnya kita melakukan review itu secara benar, kemudian secara detail, itu kemungkinan antara dokumen hasil perencanaan itu tidak sama dengan HPS. Bisa jadi HPS itu bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya HPS itu sama ketika kita sudah review, berarti kita akui bahwa dokumen perencanaan sudah benar gitu. Nah, kemudian analisa tingkat bahaya, substansi yang dilakukan adalah penetapan level risiko besar, kecil, sedang, kecil, dan sampai omega 3. Yang di dalam dokumen itu menjadi penetapan tingkat risiko dan dokumen kualifikasinya. Nah, jadi PPK itu tidak sembarangan untuk menetapkan tingkat risiko. Jadi jangan sampai misalnya yang sering kita temukan adalah uh, ketidaksinkronan antara penetapan tingkat risiko yang ditetapkan oleh PPK dengan personel yang ahli dalam spesifikasi teknis, dan pasti ujung-ujungnya jawabannya pasti nanti akan kita sesuaikan. Nah, berarti itu dia tidak terukur untuk menetapkan penetapan tingkat risikonya gitu. Nah, kemudian pada analisa jalur kritis pada kurva S waktu terhadap KK, substansi yang dihasilkan adalah batas waktu penyelesaian, syarat masa pemeliharaan, dan sanksi keterlambatan. Nah, itu menjadi bagian dari rancangan kontrak, khususnya pada syarat-syarat khusus kontrak. Jadi tidak serta-merta bahwa uh, penentuan hari itu tuh tidak sembarangan gitu. Jadi ada perhitungan tertentu untuk bisa menentukan hari. Nah, jadi makanya setiap kita apa kita 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 Pokja itu melakukan review terhadap DPP, itu selalu pertanyakan apakah waktunya ini cukup gitu. Nah, selalu saja kita jawab cukup, tapi ketika faktanya ternyata molor gitu kan waktunya. Jadi antisipasi itulah yang kita perlukan, makanya harus dilakukan review. Nah, kemudian di dalam dokumen perencanaan itu pasti juga menghasilkan dokumen lainnya yang misalnya berupa laporan pengantar gitu. Biasanya itu ada analisa ketersediaan lahan dan sosial. Nah, dalam substansi yang dihasilkan adalah salah satu kursus mobilisasi, akses lokasi, dan manajemen lingkungan. Jadi dalam spesifik teknis itu masuk pada bab pekerjaan persiapan. Nah, kemudian simpulannya itu spesifik teknis, HPS dan penerapan tingkat bahaya bukanlah dokumen yang berdiri, melainkan hasil penyaringan dari dokumen perencanaan melalui proses review. Jadi, review itu adalah menghasilkan spesifik teknis, HPS dan penetapan tingkat bahaya. Nah, kemudian sebagai dasar penjelasan, jika ada audit atau pertanyaan dari Pokja mengenai asal-usul angka di HPS, jadi tidak sembarangan. Misalnya jangan sampai misalnya ketika HPS itu dianggap salah, kita menyalahkan konsultan perencanaan, padahal kita belum review. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang kesimpulan yang untuk yang paparan saya ini. Jadi ini saya hanya membuat quote-quote saja. Salah satunya mungkin review bukan sekedar tahap verifikasi dan gambar, melainkan bentuk tertinggi dari tanggung jawab profesional untuk memastikan setiap rupiah anggaran bertambah menjadi manfaat yang kuat dan akuntabel bagi masyarakat. Jadi ini yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Karo tadi, bahwa itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat gitu. Tidak hanya asal bangun gitu. Nah, kemudian ketelitian dalam melakukan review adalah fondasi keselamatan untuk hari esok, karena perencanaan yang matang bukan tentang menghindari keraguan, melainkan tentang membangun kepastian teknis sebelum batu pertama diletakkan. Kemudian quotes berikutnya adalah kualitas pembangunan tidak dimulai saat semen diaduk, tetapi saat dokumen perencanaan diuji. Melalui review yang presisi, kita memastikan bahwa hasil konstruksi bukan hanya sekedar berdiri, tapi fungsi dan bernilai guna tinggi bagi organisasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Mulia. Demikian tadi baru saja bersama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang mengenai review dokumen perencanaan pengadaan kerjaan konstruksi. Terima kasih Pak Mulia sekali lagi atas pemaparan materinya yang saya rasa sudah cukup jelas dan lengkap, dan boleh kita berikan tepuk tangan. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi bisa saja melalui kolom chat ataupun bertanya langsung melalui fitur raise hand. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal SKPD. Silahkan Bapak Ibu.
Oh, itu tadi ada itu. Itu ada yang dari UPPD Kandangan. Siapa Pak? Eh, Silakan Pak. tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun, ulun Alip dari PPD Kandangan mau nanya tentang konstruksi ini. Apa boleh? Kan biasanya untuk konstruksi itu kami 3 CV karena ada untuk perencanaan yang mengajarkan dan CV pengawasannya. Apa boleh kalau misalnya perencanaan, CV yang melakukan perencanaan sama CV yang melakukan pekerjaannya itu jadi satu aja, satu CV aja. Jadi yang pengawasannya baru kami mencari CV lain karena kan asa aneh juga kan ini siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi. Kenapa boleh untuk dibikin seperti itu supaya mengurangi berkas kan karena berkasnya itu HPS-nya bakal banyak juga karena ada CV yang lain lagi ikut. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Salam. Misalnya. Ini Pak Mulya mau dijawab langsung apa nanti? Langsung aja gini lah, langsung Oh, aja, langsung. oke. Silakan. Biar satu-satu, karena kalau misalnya kebanyakan kada inget. Iya. Kalau perencanaan tuh digabung sama konstruksinya tuh boleh Pak, cuma itu namanya design and build. Nah itu hanya dikategorikan untuk pekerjaan kompleks. Nah tapi kalau misalnya tuh pekerjaan itu sederhana, eh, masuk itu tidak cukup syarat untuk masuk kategori pekerjaan kompleks, jadi tidak bisa untuk design and build. Nah untuk yang tipe seperti itu adalah misalnya seperti ini. Pian misalnya membangun sesuatu bangunan yang uh, Pian sendiri itu ibaratnya kada bisa membayangkan tuh seperti apa gitu. Nah itu bisa masuk mekanisme design and build saja. Jadi perencanaan dan pelaksananya itu tuh bisa dijadikan satu. Tapi kalau untuk pekerjaan sederhana, misalnya untuk bangun WC, nah itu kan perencanaan sederhana. Atau misalnya bangunan-bangunan gedung sederhana, yang lantai satu, itu juga pekerjaan sederhana. Dan itu bisa dilakukan oleh konsultan perencanaan. Nah kenapa perencana dan apa dan uh, pelaksana itu harus terpisah, itu sebenarnya untuk menjaga independensi Pak. Tidak ada, maksudnya agar tidak ada konflik of interest. Jadi seperti ini, misal konflik interest seperti ini, misalnya ketika si A tuh merencanakan bangunan, kemudian dia juga melaksanakan. Nah ketika apa ya, ketika ada apa, ada kesalahan di dalam perencanaan, dia mau komplain ke siapa gitu Pak. Masa dia komplain terhadap diri sendiri, kan nggak mungkin gitu. Nah jadi, nah kenapa di tiga 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 apa ya, tiga penyedia jasa itu harus ada untuk pekerjaan seperti itu. Jadi ada kontrol Pak. Misalnya perencanaan itu, nah tugas perencanaan itu seperti ini Pak. Jadi mungkin ada kesalahkaprahan di beberapa SKPD yang beranggapan bahwa ketika tanggung jawab konsultan perencanaan itu ketika sampai selesai dia menghasilkan dokumen perencanaan saja, itu tidak seperti itu Pak. Jadi perencanaan itu bertanggung jawabnya sebenarnya sampai selesai pekerjaan. Jadi ketika ada kesalahan atau misalnya ada perubahan yang yang di luar kemampuan PPK atau perencana, itu uh, yang merubah dokumen perencanaan adendum itu kan konsultan perencana Pak, tidak mungkin PPK kan. Nah itu juga, maka tanggung jawab itu tuh harus kesinambungan gitu. Makanya itu harus tetap ada. Nah jadi kalau misalnya pian takun misalnya apakah boleh perencana dan fisik itu digabung jadi satu pelaksana, boleh, tapi untuk pekerjaan design and build, untuk pekerjaan yang kompleks. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sederhana, ya itu ketentuannya belum diatur Pak, tapi ya tidak diatur seperti itu gitu. Terima kasih. Baik, Bapak, bagaimana Pak jawaban dari Pak Mulya? Apakah sudah cukup? Apa ada lagi? Baik, Bapaknya. Itu di kolom chat ada pertanyaan lagi, Pak Mulya, dari Muhammad Ikhwan Nugraha dari BLK. Untuk PP, apakah bisa mengecek penyedia yang kena daftar hitam? Apabila bisa, di website. Uh, Sebenarnya tuh siapapun yang memiliki akses ke akun Inaproc itu bisa melihat melihat penyedia yang kena blacklist. Di akun Inaproc tuh ada di paling atas tuh daftar hitam. Nah itu semua bisa. Kalau PP kan pasti punya akses ke akun Inaproc, itu pasti bisa. Nah mungkin di apa, belum belum pernah diterapkan saja. Nah ini ada yang nge-share nih sudah nih.
di daftar ini Ibu Maulida sudah ada nge-share. Jadi itu bisa dilihat di situ ada daftar item. Jadi PP bisa mengakses. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau diskusi? Masih kita tunggu. Hanya Pak, Oh, Nggih, silakan. Mas dari Pak Hasan. Nah ini anu ya, untuk anu aja, pengen tahu aja. Kayak konstruksi ini kan kadang-kadang kita melihat eh, kadang kalau sudah dibangun kurang kemanfaatannya. Jadi padahal pemerintah yang bikin. Nah itu analisanya sebenarnya seperti apa ya? Terus mungkin pandangannya terkait dengan konstruksi dari pemerintah ini, contohnya operasi merah putih. Nah ini apakah sudah benar-benar nantinya ya konstruksinya itu anu ditukar atau terus ke depan kemanfaatannya. Jadi terima kasih. Nggih. Pak Mulia, apakah pertanyaannya terdengar jelas tadi, Pak? Yang kedua itu apa, Pak? Boleh? Bisa diulang, Pak. Tadi kan masalah kekurang kemanfaat ketika sudah selesai bangun, kekurang manfaatannya. Kemudian apa lagi tadi? Terkait anu konstruksi Koperasi Merah Putih, kemudian gimana tuh? Operasi Merah Putih. Lumayan tuh Oke. dananya menyerap dari pemerintah kan. Iya, artinya analisa terkait dengan konstruksinya, kemudian analisa kebermanfaatannya untuk masyarakat. Jadi, mohon info lah. Oke. Oke Pak, ulun jawab dulu Pak yang masalah yang kurang kemanfaatan tadi itu padahal yang bangun pemerintah Pak. Nah jadi kembali lagi Pak, ketika kita merencanakan suatu bangunan itu kan sebenarnya kan diawali oleh di dalam SKPD itu analisa kebutuhan. Nah kebanyakan yang ibaratnya yang bangunan yang bisa tidak termanfaatkan itu berarti ada apa dengan di analisa kebutuhannya seperti itu. Nah, jadi sebelum kita merancang bangunan tuh kita harus memastikan dulu apakah kita butuh itu atau tidak gitu. Nah biasanya kalau misalnya yang manfaatnya ya kayak gitu hasilnya Pak di perencanaan awal gitu. Nah kalau misalnya untuk mengantisipasi yang kurang kemanfaatan ya Pak, harusnya kita perlu apa ya? Perlu direview ulang apakah bangunan itu tuh mau dijadikan apa seperti itu. Jadi agak susah Pak ketika bangunan itu sudah terbangun gitu. Nah sedangkan di dalam apa ya di dalam analisa kebutuhannya itu tidak pernah dibuat. Nah itu kebanyakan kan ada beberapa SKPD yang tidak melakukan itu gitu tiba-tiba ketika awal perencanaan tiba-tiba ada gitu kan anunya apa pekerjaannya padahal itu belum dibutuhkan gitu. Nah jadi menurut ulun tuh kalau kalau misalnya ada seperti itu tuh ya berarti itu ada uh, kekurang telitian di masalah perencanaan saja. Saya tidak menganggap itu salah padahal cuma kayaknya ada kekurang telitian gitu. Itu kedua. Nah kemudian masalah koperasi merah putih ulun terus terang ulun apa ya uh, kurang apa ya Pak kurang mengikuti Pak masalah itu jadi kayaknya saya tidak bisa menjawab itu deh kayaknya karena saya tidak tahu permasalahan di Koperasi Merah Putih itu seperti apa demikian mungkin teman-teman yang lain ada bisa bantu untuk menjawabkannya masalah yang ini. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Mulia. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Di kolom chat Pak Mulia ada lagi. Oke. Izin bertanya, saya Anton dari Pertanian. Apakah ada regulasi yang mewajibkan atau hanya strategi PPK tentang pekerjaan konsultasi pengawas dilaksanakan Termin 1 tahun sebelum dilaksanakan pekerjaan konstruksi? Kalau kalau Konsultansi perencana. perencana. Iya, oke. Jadi sebenarnya gini Pak, eh, yang namanya strategi pengadaan tuh kan sebenarnya kita kan untuk efisiensi agar bangunan itu tuh bisa tepat waktu, tepat tepat mutu dan tepat sasarannya Pak.
tepat fungsi gitu kan. Nah, jadi kenapa dia idealnya perencanaan itu tuh dilakukan itu jauh-jauh hari sebelum pekerjaan konstruksinya itu dibuat. Jadi sebenarnya untuk menghindari seperti ini Pak, misalnya nih dalam 1 tahun anggaran itu dilakukan perencanaan dan konstruksi. Nah, seandainya misalnya ketika perencanaan itu lambat, akhirnya kan juga akan memperlambat proses dari pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Nah, kemudian misalnya dipaksakan misalnya dalam 1 tahun anggaran perencanaan dan perencanaan konstruksinya dikejar-kejar harus cepat, kemudian dilakukan tender. Nah, jadi pasti aja ada kekurangan, misalnya ada kurang bahan lah, kurang kurang item pekerjaan. Nah, itu menghindari itu sebenarnya. Jadi kenapa itu harus timing satu strateginya ketika perencanaan itu sudah selesai, kesempatan kita untuk mereview itu ada gitu. Jadi untuk bisa lebih detail itu lebih lebih tinggi potensinya gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi kalau masalah regulasi kayaknya belum ada sih yang mewajibkan. Nah, tapi itu dari salah satu dari Sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaan nih Pak Mulia. Oke, baik. Saya cuma mengingatkan, Pak, kalau kenapa review itu harus dilaksanakan. Jadi itu sebenarnya adalah sebenarnya ajang untuk SKPD itu bisa menguasai pekerjaan gitu. Jadi jangan sampai ketika perencanaan itu dihasilkan oleh kementerian perencana langsung ditenderkan, nah kita tidak tahu tuh isinya seperti apa gitu. Jadi antisipasi itulah harus yang dilakukan oleh SKPD. Jadi harapan kami jangan juga ketika Pokja itu tuh melakukan review itu jangan diharap bahwa Pokja itu bisa mereview itu lebih mendalam gitu, karena kalau misalnya Pokja nge-review lebih mendalam berarti dokumen DPP-nya itu dianggap belum matang. Nah, jadi diharapkan untuk SKPD yang memiliki pekerjaan yang sifatnya konstruksi sebaiknya melakukan review, karena itu juga amanat di dalam peraturan Perlem LKPP nomor 12 itu juga ada termuat masalah review di situ. Jadi tidak hanya menyiapkan dokumen persiapan pengadaannya yang harus ditekankan. Nah, kemudian untuk penentuan HPS juga harus direview. Jadi tidak harus hasil dari konsultan perencana itu langsung jadikan HPS, tidak seperti itu gitu, karena tidak menutup kemungkinan di dalam hasil perhitungan dari konsultan perencana juga tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi itu untuk antisipasi sebagai mitigasi risiko di kemudian hari. Demikian, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin boleh bertanya untuk topik yang lain, misalnya katalog kah, apakah mumpung ada Pak Parudin kan di sini. Jadi dulu Pak, Iya, Pak. terkait dengan Pak, laporan BPJ yang lewat Simantep itu. Nah, ini sebenarnya ke yang mengerti terkait dengan input di aplikasi Simantep itu sebenarnya kami yang di UPTD atau KPD atau yang ada khusus memang yang bertugas Pak. Kadang kita sudah kan itu, cuman di Simantep belum terbaca. Nah, ini dikonfirmasinya kemana kadang bingung Pak, dia nggak tahu anunya alurnya gitu. Terima kasih. Aplikasi Simantep. Ya Pak Mulia. Oke, kalau si mantep nih kayaknya bukan bidang ulun ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh rekan yang lain. Cuma ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan KPS Ngayam. Untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas serta fisik, apakah bisa dijalankan dalam 1 tahun anggaran atau sebaiknya dipisah? Misal tahun pertama perencanaan, tahun kedua pengawasan dan fisiknya. Nah, sebenarnya
lihat durasi misalnya kalau misal pian cuma membangun untuk fisik bangunannya kecil sederhana itu kayaknya tuh nggak masalah untuk tidak dalam 1 tahun anggaran. Tapi kalau misalnya bangunan itu dianggap misalnya kayak bangun gedung besar gitu kan, nah itu sebaiknya dilakukan di pisah tahunnya, misal tahun-tahun akhir tahun anggaran 2026 misalnya, atau pertengahan ini kita membuat desain perencanaannya. Nah kemudian fisiknya tahun berikutnya itu bisa untuk pekerjaan yang tidak sederhana gitu. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan pengadaan langsung kayaknya untuk 1 tahun anggaran saya kira masih visible gitu kan. Jadi demikian. Nah, untuk yang itu yang masalah si mantap itu mungkin dari yang membidang yang bisa menjawab dari SPSE mungkin tahu. Ada kawan-kawan dari LPSE mungkin yang bisa bantu untuk menjawab pertanyaan Pak Jamal tadi. Izin Pak Resi Sehan Silakan Pak. menjawab pertanyaan dari Pak Jamal KPA Kusan. Memang untuk saat ini si Mantep itu tidak ada inputan, Pak, karena si Mantep itu dibangun aplikasinya sebagai monitoring dan evaluasi yang datanya itu kami tarik langsung dari datanya API-nya LKPP. Jadi data Inaprok yang disajikan oleh LKPP yang disiapkan untuk pembuatan laporan di masing-masing daerah. Jadi memang saat ini ke untuk inputan ke SKPD belum ada, namun ada rencana itu hanya untuk proyek-proyek strategis tapi masih dalam proses pengembangan. Nah, jadi yang ada di Simantep sampai dengan saat ini itu datanya itu semua kami tarik langsung dari data API-nya LKPP, Pak. Jadi data yang tersaji di Simantep itu sebenarnya data dari LKPP. Jadi kami tarik langsung dan itu up to date. Jadi dia itu H-1. Kalau datanya hari ini berarti data kemarin yang kami tarik, Pak. Jadi karena LKPP itu dia setiap mungkin pagi ya dia nge-share data pengadaan khususnya seperti katalog, kemudian tender. Nah, itu yang kami tarik dari datanya LKPP. Jadi untuk inputan memang untuk SKPD masih belum ada, namun rencananya ke depannya memang ada, tapi hanya untuk proyek-proyek strategis, Pak. Mungkin itu aja informasi terkait si Mantep. Demikian Pak Ini Pak, Jamal. kenapa nggak anu Pak ya? Jadi maksudnya kita itu kan sudah pakai SIBD ya. Jadi aktivitas pembayaran menggunakan aplikasi SIBD. Ya, eh, kalau terkoneksi ke SIBD sebenarnya kan semua pembayaran baik itu barang, jasa, nah ini sebenarnya kan sudah muncul di situ karena di SIBD itu kan ada laporan fungsional, ada laporan juga eh, caranya pembayaran dari bendahara. Nah, jadi ketika ah, kalau misalnya itu sinkron, artinya ke link, nah itu kan cepat Pak. Jadi baik dari UPT misalnya atau dinas atau yang lainnya tinggal ambil di situ, enggak ketika ada evaluasi itu cepat Pak, kita buktinya bahwa setelah padahal kita sebenarnya sudah melaksanakan realisasi kan gitu. Sehingga kan kalau memang belum terinput ketika dievaluasi seolah-olah belum mengadakan pengadaan barang dan jasa, padahal sudah gitu. Ya, uh, apakah ke depannya itu ada sinkron, ya? Sehingga sebenarnya menurut ulun tuh aplikasi itu nggak usah terlalu banyak, sebenarnya yang penting jelas maksudnya sinkronnya itu Pak. Jadi terkait dengan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kan itu yang pentingnya gitu ya. Sehingga kalau kalau misalnya kebanyakan aplikasi kemudian belum sinkron juga, seolah-olah masing-masing bekerja Pak. Jadi kurang anu ya, kurang kurang kolaborasinya lah gitu. Sehingga pelaporannya seolah-olah masing-masing. Gitu, terima kasih Pak gitu. Gitu. Di Pak Jamal, mungkin ke depannya mungkin nanti kita bisa coba koordinasikan kembali apakah nanti bisa menarik datanya yang dari SIPD. Memang untuk saat ini kita SIPD itu terintegrasi dengan sirupnya saja saat ini yang kita bisa tarik. Untuk realisasinya memang belum, Pak. Namun mungkin kemarin ada informasi ya terkait data realisasi SKPD ya Bapak Ibu yang mana ada beberapa SKPD kemarin itu Adi di Balsi, kapal Pak. itu belum ada transaksinya. Nah, jadi perlu kami informasikan juga karena data
atau informasi yang disampaikan oleh LKPP, data API-nya itu kemarin yang kami jadikan laporan itu memang ada apa ya, sedikit miss ya. Sebenarnya missnya itu bukan di sistemnya kami, tapi sebenarnya pada saat pejabat pengadaan itu melakukan transaksi, yang mana beberapa SKPD belum melakukan transaksi katalog, padahal mereka sudah melakukan transaksi. Nah, ternyata pejabat pengadaan pada saat melakukan itu menggunakan akses SKPD yang salah. Contoh, kan SKPD-nya kan salah, pejabat pengadaan mengeksekusi untuk SDA makanya. Nah, dia maksudnya harusnya akses sama. Namun karena apa kebiasaan mereka tidak 100% ternyata eh, pejabat pengadaannya melakukan akses yang salah. Seharusnya kan gini, kalau ada misalkan usulan dari Kusan, harusnya saya masuknya di Kusan. Misalkan ada dari SKPD, misalkan Dinas Kehutanan, saya harus masuknya ke aksesnya Dinas Kehutanan. Nah, terkait hal ini memang kemarin kesalahannya memang di pejabat pengadaan pada awal waktu mereka melakukan proses. Dan itu terjadi hanya di 2026. Kalau di 2025 itu clear, Pak. Kenapa? Kalau versi 5, kalau versi 6 ini yang bermasalah kemarin. Dan kami sudah lapor juga Pak ke LKPP bagaimana kalau menarik SKPD-nya itu bukan diakses tapi di RUP-nya. Nah, karena pada saat versi 5 itu yang ditarik itu adalah SKPD di RUP-nya, Pak. Sehingga RUP-nya itu sesuai. Apabila menarik PP-nya misalkan menarik dari SKPDA, otomatis realisasinya di SKPDA. Meskipun aksesnya tidak ada ya, misalkan aksesnya dia salah. Tapi dia karena melihat di RUP-nya SKPDA, otomatis transaksinya di SKPDA. Nah, kemarin sudah kami laporkan ke LKPP bagaimana supaya data API itu yang kami akses itu dimunculkan itu adalah SKPD yang di RUP-nya, Pak, pada saat mereka menarik RUP. Karena di RUP itu kalau kita tarik, pasti sudah SKPD-nya itu yang itu. Kadang mungkin lagi kita salah. Nah, itu masih dalam proses pengembangan sehingga data yang kami sajikan, yang tersaji di Simantep itu karena datanya yang diberikan LKPP seperti itu ya otomatis aksesnya yang dipakai misalkan Dinas Kehutanan meskipun dia memakai realisasinya belanja KPH Kusan, KPH dia tetap terrealisasinya itu di Dinas Kehutanan. Nah, itu yang kemarin terjadi di pelaporan kami. Jadi mungkin masih kami konsultasikan. Mungkin nanti apakah nanti bisa disetujui oleh LKPP nanti kita tunggu saja, Pak. Mungkin demikian informasinya, Pak. Iya Pak, terkait itu juga kemarin itu makanya kami itu bingung juga gini Pak, maksudnya dianggap tadi belum realisasi BPJ karena di Sumatera nggak ada. Kemudian memang kemarin tuh di ketika rapat juga kemarin pejabat PP kami itu dari Singayam sehingga eh, apakah kemungkinan masuknya di Singayam atau karena dilihat memang di realisasi di Singayam itu besar Pak, apakah realisasi pengadaan kami itu masuk ke Singayam. Nah, betul, Pak. Apakah seperti itu? Cuma kalau kemarin dicek itu enggak, katanya pas aja, makanya bingung lagi kan gitu Betul. dari pejabatnya. Iya. Kemudian kan ada dua Pak di kami UPTD itu Kayu Tangi begitu juga. Jadi ada dua UPTD yang tidak ada di Semantep ya, kosong sehingga seolah-olah belum melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ketika ditanya ya kami ini belum ada pengadaan kan ya kami kan padahal sudah mengatakan ya jadi disuruh ngecek di Simantep ya nggak muncul ya. Jadi Iya. bingungnya di situ jadi seolah kami ya mana menindaklanjutinya kan gitu. Apakah kami harus menginput data-data yang sudah kami apa sudah kadakan ya baik barang dan jasa ke Simantep atau kedepannya itu seperti apa Pak? Sehingga seolah ya bukannya kepentingan tindakan kan ya nanti Pak terapi lah. Oke, makasih Pak. Betul Pak. Jadi karena PP-nya di salah satu KPH ya Pak ya. Jadi KPH itu yang
mungkin banyak transaksinya, padahal di situ ada beberapa transaksi KPH-KPH yang lain, Pak. Karena dia tadi, Pak, karena dia aksesnya tidak berubah. Harusnya gini, Pak, sebagai PP, misalkan ulun PP di Kusan, kemudian ada usulan dari PP misalkan Kaitangi, nah si PP tersebut harusnya dia harus nambah akses dulu, Pak. Jadi nambah akses untuk KPH Kaitangi, baru nanti di situ akan muncul jadi 2 akses. Jadi setiap kali ada transaksi, kita lihat di DPP-nya dari mana. Nah, misalkan dari Kaitangi, berarti masuknya aksesnya harus Kaitangi. Nanti ke depannya seperti itu, Pak. Karena ini baru ya, Pak ya, mungkin beberapa PP mungkin masih belum paham. Oke, masih ada apa-apa. Nah, jadi untuk yang terkait pelaporan tersebut, datanya Bapak itu bisa menarik datanya yang ada di PPK, Bapak Ibu. Jadi kan di PPK pejabat pembuat komitmen ya, di akun PPK itu kan itu ada tuh transaksi Bapak. Nah, itu aja nanti yang didata, itu yang mungkin nanti dilaporkan ke PBJ, Pak. Yang mungkin Oh, realnya. realisasi PPK Pak ya. Gitu. Ya, jadi di akun PPK kan ada transaksinya, Pak. Nah, itu Oh, yang nanti dilaporkan. oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Inggih, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Farudin atas penjelasannya yang cukup lengkap tadi ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan mungkin. Rizky tuh kayaknya di chat tuh, kolom chat tuh ada, nggak tahu tuh pertanyaan atau apa ya. Sepertinya ini kayak tanggapan ya, Oke, Dani Satpol PP. ini perlu ditanggapi kan. Ulun tanggapi sedikit lah Mas Pak, dari Pak Dani. Memang benar Pak. Eh, jadi sebenarnya kalau misal kita untuk untuk menghindari apa ya, menghindari eh, adanya misalnya apa kontrak konsultan itu perencana itu misalnya 2 bulan misalnya. Ternyata dari regulasi yang regulasi berubah lalu berubah lagi, atau misalnya ada apa ya, ada eh, kebijakan dari PPK harus merubah, misalnya merubah gambar, makanya akan bertambah panjang lagi. Nah, sebenarnya pangkalnya itu sebenarnya di awal Pak, di awal waktu kita perencanaan sebelum melaksanakan pemilihan konsultannya. Nah, di situ juga sebelum kita melaksanakan pemilihan itu harus memperhitungkan ini cukup nggak waktunya, misalnya ber2 bulan, misalnya apakah harus 3 bulan. Nah, jadi tergantung apa yang harus yang dilaksanakan SKPD-nya gitu. Jadi tidak salah misalnya si PPK ini menentukan, tidak salah misalnya penyedia ketika dia molor waktunya, tapi antisipasi perubahan dari PPK itu tuh tidak tidak apa ya tidak ditetapkan gitu. Nah, bisa jadi misalnya perencanaannya ini dilaksanakan, PPK-nya malah nggak tahu, ketika PPK yang meriksa, oh ini salah, ini harusnya dirubah. Nah, gitu. Jadi disitulah sebenarnya perlu kita eh, ma- kita tetapkan kembali gitu, atau perlu kita lakukan kembali bahwa kita tidak bisa berserah berserah ibaratnya itu berserah mantah lawan konsultan tuh kada bisa gitu. Nah, jadi tetap harus serta-merta kita pantau, jangan mentang-mentang ibaratnya kita konsultan kan dibayar ya. Nah, tapi kan di dalam pekerjaan konsultan itu juga juga ada yang namanya tugasnya untuk koordinasi dengan penyedia jasa gitu. Jadi untuk tata waktu itu sebenarnya ditentukan di awal lebih lebih apa ya, lebih bagus lagi itu. Jadi tidak jangan sampai ketika ada tidak ada tata waktu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang yang misalnya dari ketentuan pemerintah atau misalnya dari PPK sendiri. Kemudian apa lagi nih? Ada 2 pertanyaan tuh sepertinya Pak. Nah, oke, dari Pak Ropi Tahura nih. Izin bertanya, pembayaran konsultan perencana konstruksi tidak langsung 100%. Bisa pembayaran selesai proyek konstruksi. Bagaimana jika konstruksi tidak bisa dibangun segera karena keterbatasan anggaran? Misal selesai dibangun dalam 5 tahun. Apakah pembayaran 100% konsultan perencanaan akan dibayarkan setelah selesai semua? Iya, idealnya seperti itu.
tapi prakteknya jarang. Harusnya seperti jadi seperti yang saya nyatakan di awal, tanggung jawab konsultan perencana itu adalah sampai bangunan itu selesai. Jadi kenapa seperti itu? Kalau misalnya ada kegagalan bangunan dan misalnya dianggap perencana itu kontraknya selesai hanya sebatas dokumen perencanaan saja, tanggung jawab kegagalan bangunan itu siapa? Ini yang mempertanggungjawabkan. Nah, jadi kan kegagalan bangunan itu kan bisa jadi dari sisi perencanaannya juga gitu, perencanaannya salah jadi bangunannya itu gagal gitu. Nah, kemudian jadi itulah kenapa ada sisa pembayaran sebesar 20% itu tuh harus mereka itu ditahan lah gitu ibaratnya kan. Nah, itu tuh maksudnya seperti itu. Jadi masih ada beban tanggung jawab perencana sampai bangunan itu selesai gitu. Kemudian izin semua bisa kemudian apa sih dapat. Nah, ininya pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung senilai 30 juta. Apakah untuk pekerjaan tersebut wajib menggunakan konsultan perencanaan konsultan pengawas? Oke. Yang namanya konstruksi itu ada 3 komponen, perencana, pelaksana, dan pengawas. Nah, kalau misalnya pemeliharaan bangunan gedung itu semester 30% tidak dianggarkan, berarti beban perencana itu ada di perencana dan pengawas itu ada di PA, KPA, atau PPK. Ringkasnya seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya nih ternyata di dalam SKPD itu tidak ya bukan ahlinya lah, anggap seperti itu kan. Nah, semestinya ya harus dianggarkan untuk perencanaan dan pengawasannya. Dan jangan salah, perencanaan dan pengawasan itu saat ini tuh bisa konsultan perorangan, jadi tidak mesti harus badan usaha. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain masalah yang pemeliharaan bangunan gedung ini. Oke, itu mungkin dari saya. Mungkin ada lanjutan pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang belum jelas. Saya informasikan kembali itu sudah ada Oke. di share link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi kehadirannya. Nah, untuk yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Pak Mulia, mungkin pertanyaan dari Dinkes itu perlu yang nomor 1 tuh, dari mana penyusunan HPS tuh referensinya? Dari mana sumber referensi harga yang digunakan dalam penyusunan HPS? Oke, tadi sudah saya jelaskan di awal. Dokumen HPS itu bisa dari misalnya pekerjaan yang serupa yang sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, survei harga pasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah SSH dari pemerintah daerah. Tapi itu juga perlu perlu direview kembali. Biasanya SSH itu lebih tinggi. Jadi ya sebenarnya untuk yang kami anggap itu paling relevan itu adalah survei harga pasar untuk sumber untuk penyusunan HPS. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya misalnya untuk pekerjaan jasa konsultansi misalnya. Nah, dari mana sumber personelnya itu bisa dilihat dari remunerasi. Kalau misalnya pekerjaan konstruksi, remunerasi sudah ditetapkan dari Permen PUPR. Kemudian untuk yang non konstruksi itu ditetapkan oleh ikatan dari konsultan, misalnya seperti Inkindo itu sudah ada ketetapannya. Itu bisa diakses di website untuk mencari itu. Nah, jadi tidak serta-merta ibarat HPS itu bisa diambil dari perencana secara mutlak gitu. Nah, jadi karena HPS ini adalah kewenangannya dari KPA PPK untuk menetapkan HPS. Jadi HPS itu tidak ditetapkan misalnya ketika perencanaan itu selesai ditetapkan, tidak seperti itu, harus direview dulu gitu. Sumber dari penetapan RAB itu dari mana gitu. Demikian. Apakah jelas atau misalnya ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan kembali.
dari Dinkes nih kalau kada jelas nih susah Pak kita nyari narasumber ini. Kita bisa ketemu dengan narasumber Pak Mulia ini. Dari Boleh, Dinkes boleh. bisa langsung open mic. Kalau memang belum jelas bisa open mic aja. Bujur bener, ngalih dicari si Dene. Maksudnya apa? Izin Pak Rizky, saya Jadi silakan Pak Fahrudin. mungkin ini mungkin tidak ada pertanyaan lagi mungkin terkait perencanaan dah. Ini mungkin di luar dari paparan Pak Mulia terkait katalog ini kami informasikan kembali ya Pak ya. Kayaknya untuk pembayaran bertahap itu dari sistemnya e-katalog ada perubahan. Yang mana perubahan itu khususnya untuk pengadaan barang jasa ya, khusus jasa yang pembayarannya bertahap, di mana waktu dulu setelah paket itu selesai nego, kemudian disetujui oleh pejabat pengadaan dan dilanjutkan ke pejabat pembuat komitmen atau PPK, biasanya kita langsung tanda tangan ya Pak ya, tanda tangan surat pesanan. Nah, fitur baru dari LKPP untuk katalog saat ini untuk pembayaran bertahap, pada saat paket itu membutuhkan persetujuan PPK, PPK diminta untuk mengisi rencana terminnya Pak ya, termin pembayarannya. Nah, sehingga kalau dulu kan tidak ada tuh. Jadi kalau jasa itu berapa termin itu tergantung permintaan SKPD kemudian si penyedianya yang akan melakukan progres pekerjaan. Namun untuk fitur baru PPK itu diminta untuk mengisi terminnya, Pak. Mungkin nanti berapa termin pembayarannya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dalam proses pengisian termin pembayaran itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Misalkan untuk makan minum yang misalkan dilakukan pemilihannya bulan ini ya, misalkan dilaksanakan pada bulan ini, kemudian sampai dengan Desember. Nah, biasanya kita pertama dulu kita harus menentukan kira-kira pembayarannya ini setiap bulan atau seperti apa. Sehingga apa? Karena di awal PPK itu diminta untuk menentukan terminnya. Misalkan karena ini sisanya, mungkin karena ini bulan Mei ya. Bulan Mei itu sisanya mungkin sekitar 8 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April ya 8 bulan. Otomatis misalkan kita lakukan pembayarannya 8 termin. Nah, Bapak Ibu harus membuat 8 termin dan menentukan besaran duitnya Bapak Ibu. Nah, untuk besaran duitnya itu kan biasanya yang kita belum tahu. Misalkan di Mei ini rapatnya ada berapa. Nah, tapi kita diwajib menentukan di situ. Karena setelah kita tentukan di awal oleh PPK itu nanti masuk menjadi kontrak di surat pesanan. Sehingga itu mengikat untuk penyedianya membayar itu sesuai termin. Jadi pertama, kalau menurut Ulun ini banyak laporan ya karena kami sendiri pun baru tahu informasi berdasarkan laporan teman-teman SKPD yang mana pada saat melakukan proses sebelum melakukan eh, penandatanganan surat pesanan, PPK itu diminta untuk mengisi termin tadi. Nah, sehingga kalau kita analisa Bapak Ibu karena kita makan minum itu kan belum bisa menentukan kira-kira kapan. Nah, tinggal Bapak Ibu saja nanti membaginya seperti apa. Misalkan contoh karena ini misalkan 8 bulan ya. Misalkan duit kita itu 8 juta, Pak. Kalau kita bagi 8 mungkin 8 termin
Otomatis 1 juta, 1 juta, 1 juta ya Pak ya, setiap terminnya. Berarti kita membayarnya itu adalah setiap bulannya itu 1 juta. Ini contoh aja Pak ya. Nah, setelah itu kita isi 8 termin 1 juta, 1 juta, total 8 juta, itu nanti menjadi klausul di kontrak kita di surat pesanan. Nah, sehingga apa? Kalau menurut kami, sedangkan kita setiap bulan itu belum tentu, Pak, rapatnya berapa, belum bisa kita tentukan. Nah, berdasarkan termin yang kita sepakati di kontrak itu, kalau menurut kami berarti apa? Misalkan seperti ini, Pak. Di bulan Mei ini, karena kita tadi 1 juta, apabila sudah terpenuhi misalkan 1 juta, itu bisa ajukan terminnya, Pak. Nah, misalkan lebih, misalkan kita bayarkan terminnya itu di bulan Mei misalkan lebih dari 1 juta. Nah, otomatis kita bisa mengajukan terminnya itu hanya 1 juta. Meskipun realisasinya misalkan bulan Mei ini 1.200.000 misalkan. Otomatis kita bisa mengajukannya itu adalah cuman pembayarannya 1 juta. Nah, kemudian yang sisanya 200.000 itu kita ajukan nanti di termin berikutnya. Tapi misalkan pula di bulan berikutnya misalkan 200.000 saja, misalkan tidak ada lagi rapat-rapat misalkan sampai akhir bulan. Nah, otomatis termin yang kedua itu kita menunggu sampai dengan terrealisasi 1 juta di tanggal selanjutnya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mungkin kita tidak bisa lagi bisa mengambil misalkan realisasi kita, kalau dulu kan kita gampang, Pak. Bila bulan ini 2 juta, ya kita bayar 2 juta. Kemudian bulan berikutnya misalkan realisasinya 3 juta, bisa kita ambil 3 juta karena tidak ada klausulnya di dalam kontrak terminnya itu. Nah, makanya untuk itu kepada SKPD tolong itu perhatikan betul-betul menentukan terminnya. Karena meskipun pekerjaannya nanti lebih dari misalkan 1 juta ya di bulan Mei, kita cuma bisa bayar itu 1 juta saja Pak untuk termin yang pertama. Nah, apabila terpenuhi misalkan di tengah perjalanannya, itu di tanggal 15 bulan Juni misalkan, cukup lagi 1 juta, nah itu bisa kita mengambil untuk termin berikutnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi termin itu sekarang itu betul-betul Bapak Ibu perhatikan pada saat menentukan besarannya. Kalau memang kegiatan Ibu banyak misalkan di bulan Juli, itu kan kita udah tahu tuh di bulan Juli, otomatis terminnya bisa jadi nanti itu dibesarkan. Atau nanti di ujung-ujungnya dikecilkan. Itu tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu SKPD itu bisa mengatur sendiri seperti apa mekanismenya supaya nanti penyedia itu meskipun kita berhutang itu ada banyak Pak. Karena itu tercantum di dalam klausul kontraknya terminnya itu. Karena kalau kita bayarnya misalkan berjanji misalkan termin 1 juta, kemudian kita bayarkan misalkan lebih dari 1 juta, itu kan kita melanggar kontrak lagi Pak, karena itu tuh muncul nanti di dalam kontraknya. Jadi seperti itu Pak nanti untuk pembayaran bertahap untuk jasa pengadaan jasa di katalog. Nah mungkin itu aja informasi yang perlu Unu sampaikan, nanti kita bisa diskusi lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin demikian Pak Rizky Sayan terkait informasi di katalog. Ya baik, Pak Fahrudin atas informasinya. Terima kasih. Izin Pak Fahrudin bisa diperjelas lagi mungkin ini untuk paket yang baru atau yang lama seperti apa Pak Fahrudin? Yang sudah berkontrak yang bertahap itu karena terpengaruh ya dengan fitur yang baru. Oke, jadi untuk yang baru Pak, yang baru transaksi, kalau yang sudah bertransaksi itu udah aman, itu lanjut saja. Nah, ini untuk yang paket baru dibuat sejak awal bulan kemarin ya kalau nggak salah, awal bulan tadi. Jadi itu perubahannya. Jadi kalau yang sudah dilakukan di sebelum bulan ini mungkin itu aman saja seperti biasa. Namun kalau Bapak Ibu biasanya transaksi di bulan ini, nah itu biasanya munculnya seperti itu. Mungkin itu Pak Budi.
Oke, ini berarti untuk paket pekerjaan yang baru ya, Pak Farudin ya. Betul, Artinya Pak. Betul, kalau Pak Budi. pembayaran bertahap itu apa fiturnya sudah ada yang di Menentukan apa di termin, Pak. ya. Ini mungkin Pak Budi mengantisipasi kadang-kadang teman-teman itu menyesuaikan RAK-nya, Pak. Itu kendalanya mungkin untuk SKPD biasanya belanjanya banyak, ternyata pas pada saat bayar RAK-nya kada cukup gitu. Nah, mungkin ya, kalau saran kami kalau apa mau melakukan termin itu pastikan menyesuaikan dengan rak-nya lah. Karena itu sudah kejadian di beberapa SKPD mau dibayar, oh ternyata raknya di bulan November misalkan, akhirnya nggak bisa dibayar. Jadi dengan ada termin ini mungkin bisa meminimalisir lah, paling tidak kalau kita membuat termin itu pastikan raknya itu tersedia, rencana anggaran kasnya ya Pak Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak Budi. Oke, baik. Sudah jelas, Pak. Lanjut, Pak Rizky. Ya, Pak Budi. Ini ada tanggapan sepertinya dari Pak Dani Satpol PP Damkar ya, untuk pertanyaan dari Dinkes tadi. Mungkin kalau mau open mic atau open kamera, Pak Dani, kalau ingin menjelaskan langsung, boleh. Ya, mungkin Pak Dan ini membantu untuk jawab yang pertanyaan nomor 1 dari Dinkes tadi itu masalah apa referensi HPS gitu. Kayaknya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalau dari SKPD-nya PU mungkin ya bisa melakukan ini gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya SKPD-nya ibaratnya tidak punya apa ya tidak punya tenaga yang ibaratnya yang memiliki kemampuan seperti itu, mungkin ya itu dia perlu menunjuk misalnya atau menetapkan dokumen apa tim pendukung misalnya kayak tenaga ahli atau tim teknis. Mungkin saya tanggapi seperti itu. Tapi bagus nih jawaban seperti ini sebenarnya. Tapi ya kita lihat lagi SKPD-nya mampu atau tidak gitu. Makanya ada perlu kursus perencana dan si perencanaan itu yang direview. Sebenarnya seperti misalnya kayak pertimbangan biaya angkut dan risiko medan ini kan tugasnya konsultan perencana. Nah, kemudian menghitung secara detail masalah tenaga kerja material juga ini kan tugas konsultan perencana. Dan tugas SKPD adalah mereview hasil dari perhitungan konsultan perencana. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk dinas kayak seperti misalnya PUPR mungkin bisa seperti ini gitu. Demikian tanggapan dari saya. Ada lagi kalau nggak ada kita close aja. Ya, silakan. Apakah masih ada? Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi ini pertanyaannya. Alhamdulillah untuk sesi diskusi atau tanya jawab hari ini sudah selesai. Dari materi dan hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pekerjaan konstruksi, kualitas dokumen perencanaan pengadaan menjadi faktor penting yang menentukan untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan. Dokumen perencanaan yang disusun secara tepat, lengkap dan sesuai ketentuan tentunya akan meminimalkan risiko ataupun kendala pada tahap pemilihan penyedia maupun pelaksanaan pekerjaan. Yang artinya kita melakukan mitigasi risiko ya. Oleh karena itu, proses review dokumen perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi perlu dilakukan secara cermat agar aspek teknis, administrasi, jadwal, dan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Sekian untuk Siring Praja hari ini. Saya mewakili dari Biro PBJ dan seluruh tim pelaksana Siring Praja memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam terlaksananya kegiatan pada hari ini.
Terkhusus saya yang mungkin masih terlihat kaku sebagai moderator, karena saya terbiasa sebagai operator di depan monitor sambil memegang kalkulator yang setiap hari pergi ke kantor dengan motor. Semoga kelak bisa menjadi fasilitator, syukur-syukur lagi bisa menjadi kontraktor. Yang terpenting selalu jaga hati dan pikiran dalam bekerja agar tidak kotor. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.